Halo semuanya. Nah, di video kali ini nih, kita akan belajar Python. Nah, apa itu Python? Nah, buat kalian yang bukan programmer dan pengen belajar Python, nah kita harus tahu dulu nih apa sih Python, apa sih fungsinya, makhluk apa sih Python. Nah, oke, kita langsung mulai aja ya. Oke, apa itu Python? Nah, Python itu adalah bahasa pemrograman tingkat high level. Python ini karena tingkatnya high level, kalian bisa langsung ngotak-ngatik ibaratnya ya, bikin aplikasi, bikin apapun dengan bahasa Python ini. Nah, kenapa Python sekarang nih populer? Karena library-nya luas, dinamis juga. Nah, jadi komunitasnya tuh banyak gitu. Karena library-nya banyak, bisa dipakai buat apa aja. Contohnya machine learning, data science, artificial intelligence, sampai bikin web atau aplikasi handphone segala macam tuh bisa. Nah, ini kita lihat nih bahasa pemrograman nih ada banyak nih. Mungkin beberapa dari kalian pernah dengar atau mungkin pernah mempelajari bahasa pemrograman lain. Nah, Python juga sebenarnya nggak beda jauh konsepnya gitu. Nah, buat kalian yang nanya, terus kenapa namanya Python sih? Apakah dia itu semacam bangsa ular? Nah, nih penjelasannya. Sebenarnya nama Python itu diambil dari grup lawak Monty Python di tahun 70-an di Eropa sana. Nah, ceritanya nih, yang bikin bahasa pemrograman Python ini ngefans banget gitu loh sama grup Monty Python. Makanya dinamanya Python. Oke, ini FYI ya, for your info. Jadi nggak ada hubungannya sama bangsa-bangsa ular, apalagi dengan Panji si petualang gitu ya, nggak ada hubungannya. Jadi kalau nanti ada yang nanya kenapa namanya Python, kalian udah bisa jawab. Oke, lanjut. Kenapa sih Python gitu? Kenapa Python? Kenapa kan banyak tadi bahasa pemrograman yang lain. Oke, sekarang kita fokusin dulu ya. Ini mungkin konteksnya lebih ke data science ya. Python for data science. Jadi kenapa Python? Ada apa tiga kelebihan Python. Pertama, popularity. Jadi banyak banget sekarang orang yang pakai Python. Jadi komunitasnya banyak gitu kan. Yang kedua, big data ready. Maksudnya big data ready itu apa? Jadi kamu bisa mengolah data langsung dari database menggunakan Python. Nah, itu mungkin yang bikin sekarang data scientist pada demen pakai Python. Nah, itu. Nah, yang ketiga itu scalability. Nah, maksudnya apa sih? Jadi kita tuh bisa mau segede apa sih aplikasi Python itu terserah sama kita. Jadi kamu mau bikin istilahnya cuma bikin aplikasi sederhana atau sampai aplikasi advance segala macam itu terserah kamu. Jadi on demand lah. Kamu mau diapain nih Python ini terserah kamu. Nah, ini ada beberapa data ya. Ini dari Business Broadway. The most used programming language among data scientists in 2019. Nah, Python ini 54% di tahun 2019. Oke. Nah, ini ada quotes nih. Nah, there are only two kinds of programming language. The ones people complain about and the ones that nobody use. Nah, coba diresapi dulu ya. Maksudnya apa sih? Nah, jadi buat kalian yang pengen belajar programming language tapi nggak tahu yang mana, nah ini kita lihat quotes ini. Jadi programming language itu ada dua. Yang pertama yang orang ngomongin terus, entah baik atau buruk, entah banyak masalah atau banyak bug atau segala macam. Dan satu lagi programming language yang nggak ada yang ngomongin sama sekali gitu, karena nggak ada yang make. Nah, itulah kenapa itu kalau kalian lihat lagi yang di atas itu ada popularity, big data ready, sama scalability. Yang paling penting itu adalah popularity. Nah, kenapa popularity penting? Karena banyak yang make, artinya banyak komunitasnya. Karena banyak komunitasnya, benefitnya buat kalian adalah yang pertama, kalau kalian ada masalah, ada error, kalian tinggal search di Google, pasti langsung keluar. Karena banyak orang mungkin yang mengalami masalah yang sama kalian. Terus yang kedua, benefitnya adalah
itu akan berkembang terus karena banyak orang yang malah bikin-bikin framework atau modul. Jadi si Python ini akan terus berkembang lah sampai beberapa tahun ke depan gitu. Jadi kalian kalau belajar mulai dari sekarang masih aman. Nah, itulah pentingnya popularity gitu. Oke, lanjut ya. Oke, nah sebelum kalian install Python, maka ada baiknya kalian harus tahu dulu nih, apa itu dependensi di dalam Python. Nah, dependencies maksudnya apa? Nah, jadi seperti yang tadi kita lihat tadi, scalability. Nah, jadi mau dikembangkan sebesar apapun, aplikasi Python kita nanti itu terserah sama kita. Nah, jadi kalau kalian ngoding Python, nah, itu kumpulan berapa coding bisa dijadiin function. Nah, kumpulan berapa function dijadiin modul. Nah, kumpulan berapa modul jadiin package, kumpulan berapa package jadi library, kumpulan berapa library jadi framework. Mungkin kalian harus tahu dulu basicnya ini. Mungkin kalian nanti bisa dalamin lebih lanjut nanti ya. Tinggal googling aja maksudnya apa. Nah, ini penting buat kalian nanti yang akan membuat aplikasi berbasis Python. Oke, lanjut ya. Nah, tadi kita udah tahu sekilas tentang dependencies. Nah, jadi aplikasi berbasis Python yang akan kalian buat nanti itu akan ada banyak dependencies-nya. Nah, contoh misalkan yang populer itu ada Pandas, atau mungkin untuk automation ada Selenium dan segala macam. Nah, jadi ini aplikasi Python kalian itu ibaratnya kayak Lego lah, dipasang-pasang dependencies. Nah, cuma ini sebenarnya akan timbul masalah juga gitu loh. Jadi karena banyak dependensi yang kalian punya, kalian akan mengalami masalah portabilitas dan kompatibilitas. Jadi misalkan nih kalian install Python kalian di laptop kalian, habis itu install dependensi segala macam, semuanya berjalan dengan lancar. Nah, begitu kalian kasih ke teman kalian atau ke rekan kerja kalian, belum tentu di laptop dia jalan, belum tentu lancar di sana. Kenapa? Karena dependensinya beda di laptop kita. Dependensinya misalkan versi 1, di dia versi 2. Python kita versi 2, dia versi 3. Nah, itulah masalah kalau banyak dependensi. Nah, cara mengatasinya gimana? Kita butuh package manager. Nah, ini package manager. Jadi tidak disarankan untuk mendownload manual Python gitu. Jadi buka Python, download manual, terus download dependensinya manual. Saya tidak menyarankan hal itu sih. Cuma kalau kalian mau ya silahkan saja. Nah, jadi fungsinya package manager ini apa? Nah, jadi dia membantu kalian dalam mencari, menginstal, dan memperbarui dan menghapus Python package. Nah, jadi kalian nggak perlu manual satu-satu. Nah, sebenarnya di Python sendiri udah ada bawaan namanya pip. Jadi kalau kalian sering lihat pip install nah itu sebenarnya bawaan dari Python-nya, itu package manager. Cuma nggak secanggih package manager yang udah dikembangin nih. Contohnya ada 2. Yang pertama Anaconda dan WinPython. Apa bedanya? Sebenarnya mereka tujuannya sama, yaitu supaya kalian environment Python kalian terjamin lah lancar. Nah, gitu. Nah, kalau Anaconda ini diperuntukkan untuk kalian-kalian yang emang programmer yang emang ngoding Python untuk bikin aplikasi yang berat-berat. Nah, sedangkan WinPython ini emang mungkin diperuntukkan untuk kalian yang masih mau belajar Python atau mungkin data scientist yang nggak butuh banyak-banyak dependensi. Nah, itulah poin. Jadi kalau Anaconda ini lebih heavy, WinPython ini lebih light. Itu sebenarnya terserah kalian mau pakai yang mana. Oke, teman-teman, sampai di situ dulu videonya. Mohon maaf apabila kecepatan, emang sengaja biar mempersingkat waktu. Jadi buat kalian yang mau nanya boleh langsung di kolom komentar, yang mau jawab juga boleh, kita bisa saling diskusi. Buat kalian yang merasa video ini bermanfaat, boleh dibantu dengan menekan tombol subscribe di bawah ini. Untuk video selanjutnya kita akan instalasi Python. Nah, terima kasih yang udah nonton video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya.